Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu, para ustadz, tuan guru, Bapak BKM, jamaah, hadirin, hadirat, Bapak Ibu semuanya, seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai kaji kita dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Iya. Apa ini kita bahas? Haram masih jauh kali. Ya. Hijrah. Ya. Tahun baru hijrah. Nabi Muhammad hijrahnya itu bulan apa? Bulan apa? Hijrah. Ya. Bulan Maulid. Ya. Bulan Maulid. Cuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dahulu memerintahkan sahabat itu untuk hijrah. Jadi ketika kota Mekah tak nyaman diduduki, tak aman lagi diduduki, yang menjadi pusat perhatian mereka Muhammad. Yang perlu dibunuh siapa? Muhammad. Berarti yang paling khawatir di kota Mekah Muhammad. Tapi Nabi enggak duluan hijrah. Enggak duluan. Kurasa kalau kita duluan. Iya. Kita duluan. Tapi Nabi tidak. Disuruhnya sahabat dulu hijrah. Itulah Nabi. Saya tidak mengambil di titik kisahnya. Saya tidak mengambil di titik kisahnya. Maka Nabi Muhammad perintahkan sahabat hijrah. Sahabat yang hijrah pun ke Madinah tidak lain ceritanya kecuali memuji Nabi. Sehingga orang Madinah yang tak pernah mengenal Nabi, yang tak tahu siapa Muhammad,
Karena setiap orang yang hijrah ceritanya memuji Nabi, mereka penasaran dengan Nabi. Gimana sih Muhammad itu? Gimana? Asal ada orang hijrah, orang Madinah bertanya, gimana Muhammad? Apa kata mereka? Oh, Muhammad itu manusia paling baik. Oh, Muhammad itu orangnya jujur. Oh, kalaulah kita yang hijrah, apakah bahasa kita begitu? Sehingga ada orang Madinah masuk Islam. Masuk Islam mereka sebelum bertemu Nabi. Makanya waktu Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah itu menyambut Nabi. Menyambut Nabi. Kenapa? Pengen tahu yang dipuji-puji selama ini gimana sih orangnya. Itu baru hijrah. Ini enggak pindah aja pun bilang hijrah. Pindah, sporing bilang hijrah. Ceritanya cerita togel lagi. Aku udah hijrah sekarang. Berapa kau pasang? Aku cuma 02. Itu pula hijrah. Jadi begitulah sahabat kita di hijrah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah tak nyaman lagi ditinggali, tak nyaman lagi di tempat. Finalnya ketika turun ayat wazkur rabbaka bi nafsik. Sebut Tuhanmu dalam diri. Ya. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah hati dan takut. Dunal jahri, jangan kau jahat. Zikirmu jangan jahat. Di kota Mekah nggak bisa zikir jahat, karena kalau didengarnya orang kafir marah mendengar suara zikir besar-besar. Orang kafir marah. Makanya saya heran. Ada orang zikir jahat. Orang kafir marah. Ada orang zikir jahat. Orang kafir paham? Orang kafir. Kita tengok KTP di Islam. Kapan itu jangan zikir jahat? Pagi wal asal, petang. Jadi nggak boleh zikir jahat pagi sama petang. Kan gitu. Apa sih rahasianya? Karena pagi orang kafir belum bangun. Pagi orang kafir belum. Pagi orang kafir belum. Pagi. Siapa yang belum bangun? Orang kafir belum. Sore orang kafir begitu suasana sudah tak nyaman lagi, udah nggak iya. Maka Nabi suruh sahabatnya hijrah. Maka hijrahlah sahabatnya. Satu persatu hijrah terus. Nah, cara hijrahnya bagaimana? Sembunyi. Maka orang kafir merasa kehilangan. Tadi malam si Polan ada, paginya kok nggak ada. Si Polan kemarin ada, ini sekarang kenapa udah nggak ada?
Begitu didengar beritanya, udah dimandi. Oh, biang kero ini siapa lagi ini? Pasti Nabi Umar minta izin supaya hijrah bersama Nabi. Tapi Nabi nyuruh Umar berangkat. Maka Umar sebelum berangkat, Umar beda sama yang lain. Umar, aku nanti malam berangkat hijrah. Ini Umar mau hijrah. Yang lain sembunyi-sembunyi hijrahnya, kalau aku terang-terangan. Siapa yang pengen istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, nanti malam pas aku hijrah, halangi aku. Nah, biar terwujud istrinya menjadi, anaknya menjadi. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Makanya Islam ini harus kuat. Jangan takut. Iya. Berangkat. Belakangan tinggal Ali. Ada apa sih? Kenapa mesti Ali? Ya. Maka pada malam itu, ya, pada malam itu Rasulullah bersama Ali. Begitu bersama Ali, Rasul menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya. Pakai bantal dan selimut Nabi. Itu tempat paling bahaya apa enggak itu? Bahaya. Di luar pagar betis orang kafir. Karena mereka tahu Muhammad masih di rumah. Dijaga betul. Kalau keluar Muhammad, tangkap, bunuh. Terdengar suara sendal mereka. Rumah Nabi bukannya bertembok hebat kali. Terdengar. Ali, kau tidur di sini. Maka tidurlah di tempat tidur Nabi. Pakai selimut Nabi. Tidur enggak Ali? Tidur enggak? Tidur. Kalau bapak lah disuruh tidur, itu tidur enggak? Itu kelebihan Ali. Ikhlas dia. Kalau saya, mana tidur? Pakai selimut kelewang. Bergerak selimut, jadilah itu. Tapi Ali tidak. Maka Allah berikan jalan keluar. Ya. Bagaimana jalan keluarnya? Rumah Nabi berkeramik apa? Berpasir. Maka Nabi ambil pasir. Nah, Nabi baca apa? Hah? Apa bacanya? Ustaz, kenapa kalau baca itu nggak baca tok? Kenapa pakai pasir? Kan ada orang risih. Kalau berdoa ya udah doa gini aja. Ngapain pakai ini? Ya ini sejarah. Bisa nggak Nabi langsung dibacanya ayat itu tadi tanpa pasir? Kenapa mesti pakai pasir? Maka ini juga harus dikaji. Akhirnya pasir dikabulkan. Begitu kena pasir, mereka tidur. Makanya ceramah kali ini saya nggak pakai pasir. Kalau pakai pasir bahaya. Maka tertidur. Pakai syarat nggak?
Waktu Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi berdoa untuk Fatimah. Allahumma inni nu'izuka biha wa zuriyataha minasy syaitanir rajim. Apakah Nabi berdoa begini? Atau pakai air? Maka itulah ada namanya tepung tawar. Pakai doa tadi. Sejarah ini jangan dibuang. Kita bilang, kenapa Nabi nggak berdoa langsung untuk Fatimah? Kenapa mesti pakai air? Ya, kau bilang sama Nabi. Mungkin Nabi silap, kau yang betul. Ya? Maka dia. Jadi Nabi waktu menikahkan Fatimah dan Ali pakai apa? Sekarang malah dituding yang pakai gini bid'ah, yang nggak pakai sun. Gimana ceritanya? Baca kitab-kitab itu, Hazinatul Asrar banyak menceritakan. Bukan hanya itu saja, kitab-kitab besarnya juga banyak menceritakan. Intinya apa? Ada doa yang bersyarat, ada doa yang tak. Ya Allah, kenyangkan aku. Pakai makan apa enggak? Pakai. Jangan doa toh. Nah, ada orang menikah 12 tahun tak punya anak. Dia berdoa terus supaya dapat anak. Akhirnya istrinya hamil. Diperiksa USG, anaknya perempuan. Suami istri berbisik-bisik, siapa nama anak kita ini? Kata suaminya, karena kita udah 12 tahun berdoa, minta kepada Allah supaya diberi anak, maka kalau lahir anak kita nanti, kita bikin namanya doa. Siapa nama anaknya? Doa. Ustaz, ceritanya ini orang mana ini? Baru saya karang barusan. Maka anaknya doa. Perempuan namanya doa. Umur 21 tahun. Maka berdoa lagi dia supaya anaknya punya jodoh. Maka datang dua laki-laki yang melamar. Yang pertama laki-laki ini melamar namanya harap. Yang kedua namanya ikhtiar. Siapa yang pantas dijodohkan doa ini? Dengan harap apa ikhtiar? Maka kita jangan sandingkan doa dengan harap toh. Tapi sandingkan juga doa itu dengan ikhtiar. Paham kan maksudnya? Kadang-kadang kita cuma doa. Nah, maka Nabi ambil pasir, ya, ditaburkannya, rebah mereka, tidur. Barulah Nabi keluar melangkahi tubuh-tubuh mereka. Kemana Nabi pergi? Kemana? Ke rumah Abu Bakar. Begitu Nabi udah pergi, mereka bangun. Langsung mendobrak pintu Nabi. Kemana mereka pergi? Ke kamar Nabi. Dilihatnya Nabi sedang tidur dalam selimut. Kena kaum Muhammad. Kena kali ini, kena. Hebatnya orang kafir ini. Beda sama begal.
Kalau begal langsung main tebas. Orang kafir tidak mau salah sasaran. Dibukanya dulu. Dipastikan. Di tempat Nabi, selimut Nabi, tapi dipastikan ini Nabi atau bukanya. Kau nyali. Memang mereka enggaklah ngomongnya kayak bahasa kau nyali. Kita yang suka memendek-mendekkan nama. Kalau orang Arab manggil itu lengkap. Abdul Rahman, manggilnya Man. Kita kalau Arab langsung Abdul Rahman. Kalau kita Ali, manggilnya Li. Iya. Makanya Pak Haji dipanggil Ji. Saya nggak heran, saya lewat mana Tat, gitu kan? Ya memang itu. Gitu dibukanya. Muhammad mana? Ya kan kau yang berjaga. Apa pula aku yang bertanya yang tidur? Terakhir yang jaga nanya yang itu sebuah kayak. Nah, jadi Madinah di sini. Nabi Muhammad hijrahnya kemari. Ya. Bukan langsung kemari, karena di sini udah ditunggu semua. Kira-kira kalau bahasa kita apa namanya? Strategi itu ada. Makanya Nabi nyuruh cat rambut warna hitam, kata Nabi. Siapa yang tidak mengecat rambut warna hitam bukan golonganku, kata Nabi. Kapan itu hadis itu keluar? Waktu mau perang. Karena yang tua-tua, yang putih-putih rambutnya, ditengok musuh dari jauh, mak muda kali pasukan Nabi. Gitu. Ningak awak cat rambut ke api. Bilang sunnah, dia mana cocok. Tujuannya. Jadi hal yang seperti ini ada. Makanya waktu Belanda dulu datang ke Aceh. Ya, datang orang Aceh ini ambilnya kelapa tua. Ya, dicatnya itu kayak bentuk kepala orang berenang. Dilepaskannya ke laut. Malam hari kaget Belanda tuh nengok. Wah, orang Aceh mau nyerang kita, tembak, habis pelurunya. Rupanya cuma buah kelapa. Jadi strategi itu mesti ada. Nggak main perang-perang. Maka disitulah ya Nabi Muhammad di dalam gua. Ya. Abu Bakar merayap-rayap tangannya ke dinding gua, disengat binatang berbisa. Nabi Abu Bakar nangis. Apa kata Nabi? Jangan kau takut. Jangan gundah. Abu Bakar nangis, Nabi Muhammad mendiamkannya. Waktu di dalam gua. Waktu perang Badar, Nabi Muhammad nangis, Abu Bakar yang mendiamkannya. Siapa yang betul? Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad menangis? Karena ikhtiar belum sempurna. Waktu di dalam gua udah mentok. Apa yang mau dibuat lagi? Maka di situ pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi Muhammad di dalam gua? Semalam. Lama Nabi Muhammad di dalam gua. Ketika orang-orang kafir menganggap Muhammad sudah lolos, penjagaan tak ketat lagi, baru Nabi keluar dari gua menuju Madinah. Enggak gampang. Itu baru hijrah. Ini enggak sporing. Bilang hijrah. Makanya bilang aja bertandang udah. Minggat udah. Tak cocok namanya itu. Nah. Dah. Ikhlas nggak Ali?
waktu mau dibunuh malam itu ikhlas. Maka ada berapa orang yang ikhlas. Pertama, Ismail ikhlas dia nyawanya. Maka dari si ikhlas ini tadi lahirlah Abdullah. Siapa Abdullah? Ayah Nabi. Bukanlah anak Ismail langsung Abdullah. Bukan. Abdullah dinazarkan ayahnya untuk disembelih di sumur Zam-Zam. Dibawa ke sumur Zam-Zam untuk disembelih. Ikhlas nggak Abdullah? Dah lahir dari yang ikhlas ini tadi, Nabi kita. Maka wajar dong anak orang ikhlas, ya ikhlas. Kita pengen anak ini tadi baik. Dari tukang fitnah, dari tukang gunjing, mana bisa? Dah. Nabi Ali ikhlas nggak? Ikhlas. Untuk apa sih ikhlas ini tadi? Karena akan lahir dari Ali yang ikhlas ini nanti. Makanya ketika Rasulullah menunggu-nunggu yang melamar Fatimah, banyak yang melamar, Nabi tolak. Dilamar Polan, tolak. Belakangan datang Ali. Apa kata Nabi? Sudah lama kau Ali kutu-kutu untuk melamar, karena tak boleh dengan yang lain, mesti dari satu darah. Mesti dari satu darah, dari Ismail yang ikhlas itu. Nah, jadi Ali dari Ismail, Muhammad dari Ismail dari Abdullah. Untuk apa sih keikhlasan Ali? Untuk satu orang di akhir zaman yang sekarang belum muncul, tapi nanti muncul, yaitu Imam Mahdi. Nah, ini loh. Jadi Nabi Muhammad berangkatlah ke Madinah. Sampai ke Madinah, orang Madinah sudah nunggu. Nah, rumah-rumah Madinah sana itu atapnya rata, sebagian naik ke atas atap, pengen nengok Rasulullah yang dipuji-puji selama ini gimana sih orangnya. Maka mereka sangkingkan lamanya nunggu Nabi belum datang-datang, yang berdiri tadi jadi duduk, yang capek geletak, nunggu Nabi belum datang. Begitu sudah dekat, Nabi ganti baju. Ya, karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan bikin pakaian gimana itu kan. Maka ganti baju. Karena mau bertemu orang-orang. Masa tak bagus? Abu Bakar pun ganti baju. Nabi ganti baju, Abu Bakar ganti baju. Nah, keluar dari ganti baju, sama-sama ganti baju, sama pula bajunya tadi. Rasul pakai gamis merah hati, Abu Bakar pun pakai gamis hati. Sama kan? Sama. Begitu diumumkan saudara-saudara warga Madinah, Muhajirin dan Ansar, ketahuilah Rasul sudah dekat. Yang tadi geletak, yang tadi duduk, maka penyambutan berdiri itu sudah ada. Lalu berdirilah mereka. Nabi minta apa mereka sendiri? Makanya kita jangan minta orang berdiri untuk menghormati kita. Berarti kita sombong. Tetapi kalau orang lain berdiri, itu akhlak yang mulia. Makanya ketika Nabi
sedang duduk bersama Bani Aus. Bersama Bani Aus. Rasul bercakap-cakap dengan mereka. Bani Aus menyimak cakap Nabi. Datang kepala sukunya. Sa'ad. Apa kata Nabi? Ya Bani Aus. Wahai Bani Aus. Kumu. Bangun kalian. Ila sayyidikum. Sambut ketua kalian. Maka dari situ ulama berkata, kalau kepada kepala suku Bani Aus saja yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dibandingkan Rasulullah, itu saja disuruh Nabi bangun menyambutnya, apalagi kepada Rasulullah. Maka dari situ ada mahallul qiyam. Makanya Bapak Ibu, mari kita bangun sejenak. Kita memuliakan Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya salawatullah alaika. Ustaz, aku orang waras. Aku belum gila ya Ustaz. Masalahnya apa? Ustaz mahallul qiyam di mana? Suka maju. Nabi di mana? Di Madinah. Kalaulah sahabat Nabi menyambut Nabi berdiri, ya logika Nabinya ada situ. Ini Ustaz mahallul qiyamnya disuka maju. Nabinya ini logika apa gila? Makanya aku setiap mahallul qiyam tak mau aku berdiri. Kenapa? Aku anggap gila itu. Ini nggak ada CCTV. Mana CCTV? Berapa titik? Kalau saya berondok ke situ nampak. Itu berondok situ. Berapa biji kamera? 7. CCTV Nabi berapa? CCTV Nabi berapa? Banyak. CCTV Nabi banyak. Ustaz, aku 20 tahun di pesantren. 30 tahun aku dah berceramah. Belum pernah aku temukan dalil bahwa Nabi punya sisi. Itulah bodohnya kamu. Apa kata Nabi? Shaf. Luruskan. Rapatkan. Karena aku dapat melihat dari belakang. Nabi ngadap ke sana, tapi di belakang Nabi. Kita baca lagi ayat. Ya, surat Taubah berapa itu? 105. Amalan kita ini ditunjukkan kepada Nabi. Ditunjukkan kepada Nabi. Apa yang kita buat Nabi tahu. Bayangkan saya segan kali dengan Wak Udin. Datang saya ke rumahnya, segan saya. Duduk. Anaknya si Leman kawan. Ayahmu mana? Ayah nggak ada. Mana ayahmu? Sudah 10 hari di Jakarta. Oh, nggak ada ayahnya. Ngapain awak segan-segan lagi? Duduklah saya, petentengan saya, kaki saya naikkan ke meja. Tiba-tiba berdehem. Wak Udin, kaki, sopan dikit di rumah orang. Mana? Suara siapa itu? Ayahku lah. Tapi ayahmu Jakarta, tuh CCTV. Semua di Jakarta, tengoknya saya. Nabi di Madinah, awak di sini. Begitu kita berdiri memuliakannya, menyambutnya, tahulah Nabi.
maka nampaklah siapa yang memuliakan dirinya, siapa yang tidak. Dah, cerita apa ini kita? Maka ya, mereka berdiri menyambut Nabi, berdiri. Cuman mereka nggak tahu di antara dua pria yang ganteng ini mana yang Rasulullah. Mereka tak taburkan gendam, padahal mereka udah ada gendamnya. Kenapa? Karena takut, mereka tak mau menaburkan gendam sementara orang yang dimaksud belum tahu. Nggak main gendam-gendam aja. Iya. Akhirnya Abu Bakar ngeh. Tengoknya orang itu udah bisik-bisik. Abu Bakar ngeh. Oh, yang dibisikkan mereka itu siapa sih yang Muhammad? Abu Bakar tak mau menumpang di situ, menumpang tenar, nggak mau. Langsung ambilnya kain sorbannya. Kalau ini kan anduk, nah, ini ciri khas saya ini. Taruhnya gini, ke dirinya sikit. Ini ke Nabi, memberikan isyarat kepada si penunggu. Inilah ini Rasul yang kau tunggu itu, ini bukan ini. Sikit yang dibuat Abu Bakar, maknanya banyak. Kita banyak yang Abu buat, maknanya sih sikit. Ya. Maka disitulah baru ditaburkan gendam. Tala'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina mada'a lillah hijab. Dah. Maka di situ Nabi Muhammad tata. Nabi Muhammad persaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Makin banyak orang hijrah tak bisa lagi dipersaudarakan. Maka sebagian tinggal di teras Masjid Madinah disebut Ahlus Suffah. Nah, maka lama-kelamaan Islam makin kuat. Kuat. Orang Mekah mau berdagang ke Syam, kemana-mana, pasti ngelewati Madinah. Sedangkan Madinah, Islamnya udah, macam mana? Income kota Mekah, hasil kota Mekah tak cukup untuk income, mesti berdagang lewati Madinah. Gimana? Akhirnya buatlah perjanjian damai. Di damai ini ada licik. Orang kafir lah pula. Muhammad, kita bikin janji damai ini. Perjanjian Hudaybiyah. Oke. Perjanjian poinnya 4. Orang Madinah boleh ke Mekah kapanpun. Orang Mekah boleh ke Madinah kapanpun. Adil nggak? Adil. Orang Mekah kalau ke Madinah boleh pulang kapan? Tapi orang Madinah kalau ke Mekah kan gitu, ujungnya licik. Ujungnya licik. Sama kayak kami dulu njala ikan. Maka ada 10 perahu, 10 penjala, 10 tukang dayung. Nanti hasilnya kita bagi. Maka dijalalah lubuk yang ini tadi. Dapatlah ikannya banyak. Terakhir bagilah. Dibagi. Yang tukang bagi tadi, nah, kecil. Adil nggak? Adil. Nah, kecil. Nah, yang dia kecil, besar. Yang dia kecil. Nah, udah. Terakhir
besar, nah yang dia besar kali, baru sedang. Nah, begitulah itu, licik. Maka inilah yang terjadi. Di situ Umar tak setuju. Ya Rasulullah, Rasul tetap cap. Nanti ku bilang ini. Tapi kan mereka licik, tak adil. Tidak, udah cocoknya itu. Loh, di mana cocoknya? Masalah yang gak cocoknya di mana? Poin yang ketiga ya Rasulullah. Orang Mekah ke Madinah boleh balik. Kata Nabi, orang Mekah orang kafir. Pergi ke Madinah. Maksudmu jangan balik. Ngapain Madinah disemai nama kafir? Biar aja balik. Ya juga ya. Tapi kan orang Madinah Muslim. Ke Mekah nggak boleh balik. Ya udah cocok. Maka kita kirim orang Madinah yang ke Mekah itu orang yang pandai dakwah. Maka hijrahnya orang Mekah ke Madinah tadi cerita Nabi. Hijrahnya orang Madinah ke Mekah cerita wah, kuat nggak? Maka satu persatu masuk Islam, satu persatu masuk Islam, masuk Islam. Sehingga sudah banyak orang Islam di Mekah, kafir-kafir nih tadi minder. Kekuatan sudah tidak ada. Masuklah musim haji. Masuk musim haji. Tadi ayatnya bilang apa? Wazkur rabbaka fi nafsi. Muhammad kalau berzikir kepada Allah dalam hati aja. Nggak usah kau jahar. Tapi pagi dan petang yang paling penting. Karena kalau pagi kafir belum bangun. Sore kafir istirahat. Kapan turun? Kemarin. Sekarang masuk musim haji. Begitu masuk musim haji, perintah zikirnya udah beda. Fazkurullah, kata Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah. Zikir yang bagaimana? Yang kayak dulu, yang sembunyi-sembunyi, yang agak minder, yang tidak menunjukkan Islam. Tidak. Berzikir kalian kepada Allah seperti kalian membanggakan nenek moyang kalian. Atau lebih dahsyat dari itu. Maka sejak itu zikirnya jauh. Maka zikir tengok kondisi. Ini orang lagi tidur, wah zikir kuat-kuat, ya tunjangkan orang. Ya. Ustaz, kalau subuhnya zikir kuat kan mengganggu. Subuh disuruh bangun, bukan suruh tidur. Nah, akhirnya apa? Nah, Islam sudah berkembang. Mekah, Madinah sudah menjadi kota kaum muslimin. Turun ayat surat Taubah 28. Innamal musyriku najasun. Sesungguhnya orang musyrik najis. Maka jangan mendekati Masjidil Haram. Sejak turun ayat itu diberi waktu setahun, maka mereka mesti pindah. Kejam kali, lebih kejam kalian kemarin musir kami. Kan begitu. Akhirnya mereka pindah, maka dibikinlah patok tanah haram. Mekah mana patoknya? Selatan, utara, timur, barat. Maka Madinah pun mana patoknya? Barulah ditulis mamnu'ud dukhul, dilarang masuk kecuali Islam. Indonesia ulamanya hebat-hebat. Dilarang masuk kecuali Islam. Ulama dahulu cerdas. Ini hajab ini. Kalau sempat nanti orang kafir masuk. Jangan sempat kalau kafir negara lain, urusan negara lain dan ulama lain memikirkannya. Tapi ini Indonesia, aku ulama Indonesia harus berpikir tentang itu. Maka diusulkan oleh ulama setiap KTP menyertakan agama supaya tidak
ada orang Indonesia masuk ke tempat yang dilarang itu. Nah, kalau mau tentang ceramah Muharram ini, ya udah Bapak bikinlah di lain waktu nanti acara Muharram. Nanti kalau saya semua akan nanti, ini kan udah diceramahkan Ustaz kemarin gitu. Nah, jadi nanti kan nggak enak lagi Ustaz lain ceramah. Nah, jadi sedikit aja lah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.